Ah 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 ah. Di kartu cuma ada 200.000. Berapa hari aku bisa bertahan? Ah. Kalian cuma ninggalin aku begitu saja. Bu. Aku sudah ngunyah ini selama lebih dari 20 tahun. Suruh aku ngunyah lagi 20 tahun, kenapa? Pa. Aku ini anak kandung kalian loh. 200.000 semuanya dihentikan. Ini masih ibu kandungku. Aduh, sudah. Supaya hati kecilmu yang terluka tenang, aku sengaja daftarin kamu model cowok emas nomor 18 yang terkenal. Ini juga layak disebut model cowok. Model cowok emas nomor 18 mana? Kalau kalian gak ngasih model emas itu ke aku bunuh bos kalian. Aduh Nona, jangan marah dulu. Aku langsung berangkat sekarang. Sekarang juga. Cepat jalan cepat. Katanya model nomor 18 itu cowoknya keren banget. Aduh cakep banget. Tapi kalau kamu mau cowok paling ganteng kelas atas. Di atas ada pria sempurna yang lagi cari istri. Semua ditanggung, makan dan tempat tinggal, nggak perlu kerja. Setiap bulan juga dikasih uang. Berapa banyak? Sebulan 300.000. 300.000 buat dia itu bukan apa-apa. Dia gay. Dia cuma cari pernikahan formal. Nikah sama dia nanti kamu bakal jadi janda hidup. Jadi janda hidup enak kan? Aku justru suka yang begitu. Ajak aku naik ke sana lihat-lihat. Kamu serius? Dia itu paman dari pihak ibu aku. Paman kamu? Iya. Bukannya itu Pangeran Jiang Cheng. Aku juga. Gimana, kakek suka yang mana? Besok aku nikahin dan bawa pulang jadi menantu kau. HMPH, aku suruh kamu nikah, bukan cari di tempat kayak gitu. Kamu mau bikin aku mati kesal ya? Cepat-cepat pakai peti mati kayu emas yang kamu belikan buat aku. Pamer banget sama bakti kamu. HMPH. Hehe. Siapa itu? Keluar sini. Siapa berani ngintip Tuan Bo? Tuan, dengar-dengar Anda lagi cari istri. Makan, tempat tinggal, dan uang jajan dijamin. Tidak menginap, tidak menemani tidur, juga tidak akan mengganggu. Kamu bercanda. Kamu punya 100.000. Aku cuma butuh jumlah itu tiap bulan. Itu pasti uang receh buat kamu kan? 30 juta. Tidak menyesal sama sekali. Angkat telepon. Ngobrol sebentar sama bibiku, asal dia tidak keberatan, jumlah ini. Aku setuju. Bocah bau. Kakekmu aku adalah menantumu. Sen Ciyu, kamu tenang saja, aku pasti akan jaga cucumu dengan baik. Aku akan berusaha cepat-cepat memberimu cucu tunggal. Kakek, jangan sampai kau tolak pernikahan ini. Kamu lagi ngapain sih? Kamu mau bikin aku kesal, ya? Kakek, tenang saja. Aku pasti akan jaga cucumu dengan baik. Supaya dia nanti nggak bikin kamu kesal lagi. Tapi sekarang dompet lagi kosong. Ucapan kurang tegas. Kakek, bisakah kamu bantu aku sebulan sekian? Asal kalian tunjukkan surat nikah. Kakek langsung kirim uang. Tidak kurang 1 sen pun. Gimana, sis? Besok kita urus surat nikah ya. Kamu tadi manggil aku apa? Suamiku. Ah. Mau jadi istriku juga boleh. Pertama, jangan pernah buka-bukaan soal statusmu sebagai istri Bo.
Apalagi jangan pakai status istri Bo buat bikin masalah buat aku. Kedua, perjanjian aku kembalikan padamu. Kamu harus bantu aku manjain kakekku, juga orang tuaku. Yang lain gak usah kamu pedulikan. Apalagi soal 50.000. Aduh. Aku janji akan buat kakek kita senang setiap hari. Hidup sampai 180 tahun, dan orang tua kita akan kasih aku uang jajan setiap bulan. Ketiga, kalau kamu mau tidur, lihat waktu dan mood aku. Juga nggak masalah. Tidur apa sih? Kamu nggak sayang. Nggak sayang. Aku mau sayang kok. Tapi dia kan gay. Dia bukan gay. Aku menahan diri. Bagus, jadi aku nggak buang waktu. Paman kamu sudah ajukan syarat. Kita juga harus ajukan syarat dong. Oke. Katakan. Peras dia sampai habis-habisan. Jangan sampai kita rugi. Nggak ada yang spesial. Kita berdua saling nggak ganggu. Kamu urus urusanmu, aku main-main dengan urusanku. Kamu main apa sih? Hei, Hei, kamu pikirkan dulu. Pikirkan sampai nanti. aku sudah putuskan. Hitung-hitung hari ini pesan 18 nama terkenal. Kamu tanggung biaya kami ya. Anggap saja itu hadiah pertemuan hari ini. Gimana? Uang segitu seharusnya nggak masalah buat kamu kan? Gak masalah. Uangnya aku yang keluar. Baiklah. Pak Bo, Anda sudah capek, silakan lanjut dulu. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Hei, kakak ipar. Musim panas datang lagi, main model cowok di nightclub, kamu nggak mau atur. Nona Senglan. Kartu Anda dibekukan. Apa? Kamu lagi pesan model di nightclub, cepat pulang sekarang juga. Kalau tidak, aku patahkan kakimu. Aduh. Sial. Hem. Makan sate. Makan. Ayahku malah curi kartuku. Benar-benar sekelompok orang yang jahat. Ah, astaga, Cocok banget. cantik. Temani kakak minum segelas. Sebelum aku marah, cepat pergi sana. Cantik banget, tapi juga agak pemarah ya. Mobilku. Mobilku. Aku suruh kamu temani minum itu sudah kasih muka. Kelinci kecil ini lucu ya, iya kan? Apa-apaan ini? Bikin aku kesal. Kalian benar-benar kena batunya. Aduh, kekuatanku bertambah lagi nih. Bukankah itu nona besar keluarga Sen Siu? Aduh, akhirnya tetap ditinggal oleh putra keluarga Lin. Ah. Tunggu sampai suamiku datang. Aku akan buat kalian menyesal. Kamu pikir kita perlu panggil adik ipar untuk bantu kita nggak ya?
Jangan deh, aku baru saja diterima kerja. Kalau ipar aku sampai keluar biaya, gimana dong? Aku dari mana cari kerjaan gaji 30 juta sebulan buat kamu? Siapapun yang kalian panggil, nggak akan ada gunanya. Kamu tahu nggak siapa ipar aku? Ipar aku itu Pak Bolo. Hahaha, iya nih. Kalau kamu bisa panggil Pak Bo datang, aku ngaku kalah. Kalau nggak bisa, aku pasti suruh suamiku bikin kamu hancur. Kalau ipar aku bisa datang, kamu pasti harus live streaming minta maaf kepadaku. Kalau kamu berhasil panggil Pak Bo, aku siap minta maaf. Hahaha. Aduh. Hei, ipar. Bukannya tadi kita sepakat mau ke kantor catatan sipil buat daftar nikah? Kamu manggil aku siapa? Suamimu. Nah, baru pas. Pergi sore saja ya. No. Aku sudah ramal. Sore hari sial banget. Bisa-bisa suamimu mati. Kalau kamu nggak keberatan, kita pergi pagi aja gimana? Nggak keberatan kamu di mana? Hehe, di kantor polisi nih. Aduh. Suamiku. Waktu dia SMA, dia pernah ngunci aku di toilet dan bikin aku kaget. Aku malah tampar pipiku sendiri. Bahkan dipaksa untuk berlutut, malah menyalahkan aku atas semua kekacauan yang dia buat. Dengan begitu saja melemparkan semua itu ke kepalaku. Kok bisa kamu punya teman sekelas seperti itu? Lihat deh, malah pakai baju yang super berantakan. Aduh, benar-benar sial. Di kepalamu tinggal beberapa helai rambut saja. Kamu bilang aku sial, rambut yang aku rontokkan biasanya lebih banyak dari yang ada di kepalamu. Aduh. Kamu ini wanita kasar dan brengsek. Hari ini aku pasti pukul mati kamu. Nggak akanlah, haha, bohong. Aduh, gimana nih, kamu nggak apa-apa kan? Sayang, kamu nggak tahu tadi mereka tuh memaksa aku berlutut dan sujud minta maaf. Aku sudah bilang aku orangnya Tuan Bo. Tapi mereka malah sombong banget. Mereka bilang, Tuan Bo itu siapa sih? Kalau aku tahu, pasti aku habisin dia. Nggak ada Tuan Bo. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia fitnah aku. Dia omong kosong. Siapa yang omong kosong? Aku yang salah. Kamu bilang siapa yang memfitnah kamu? Kamu bilang siapa yang memfitnah kamu? Dia. Ini, istriku juga bukan orang yang bisa kamu salahkan. Bahkan menyuruhnya berlutut dan sujud minta maaf ke kamu. Kok bengong? Minta maaf ke Nyonya Bo sekarang juga. Cepat minta maaf. Tunggu dulu. Istrimu itu di luar sana bertindak seenaknya sendiri. Iya, benar banget. Aku juga, kamu lihat deh. Aku ini setidaknya calon penerus grup Su. Kalau masalah ini sampai tersebar, aku masih mau gimana bertahan di lingkungan ini. Kalau begitu grup Su ya ganti saja namanya. Haha Nyonya Wu, aku salah. Aku sok pandang rendah orang. Tolong ampunilah aku ya. Aku salah, tolong maafkan aku. Baiklah. Tadi ngomong apa sih? Apakah Tuan Mo sudah datang? Cepat siarkan permintaan maafnya secara langsung. Mau kemana? Kantor catatan sipil. Menikah. Menikah sore itu kurang bagus. Manajer Liu. Hai Tuan Muda. Ini istriku. Mulai sekarang, bertemu dia sama saja bertemu aku. Nyonya. Tuan Muda, ini istrinya kamu dapat dari mana sih? Aku yang melamar sendiri. Nyonya, barang bawaanmu di mana? Semua harta benda, tunggu sebentar. Mengerti, aku akan segera atur semuanya. Gak ngangka setelah 2 hari hidup malas-malasan.
Aku balik lagi. Masih muda tapi udah siap santai seumur hidup di rumah. Kamu gak nyesel ngurus aku, kan? Seng Sia bilang dia itu saudara cewek, kan? Sia-sia. Aku ninggalin dia di kantor polisi. HMPH, malah lupa bawa aku pergi. Berani banget ya, sahabat. Aduh sahabat. Maaf banget ya. Aku juga ditarik sama om iparmu. Aku ninggalin kamu di sana. Maaf banget deh. Ini semua buat kamu. Serius. Ini pasti kamu suka. Oh iya. Lumayan bagus juga. Cocok banget kan? Sia ya. Kamu bilang om iparmu. Apa dia suka sama cowok dan cewek? Masa gak suka? Dia suka cowok itu. Aku sudah lihat sendiri. Iya. Lihat langsung. Pasti itu ciuman saudara cewek. Pasti ciuman saudara cewek. Segede ini. Cukuplah. Kayaknya terlalu resmi ya. Si Bao kenapa kamu pakai Chongsam? Gaya kita kok gak nyambung banget sih. Heki, beresin barang Miss Biao. Besok jam 8 pagi serahkan ke shift leader. Siap. Si Bao bisa santai di sini ngandelin orang tua. Kenapa aku gak boleh? Dia istriku, aku yang ngurusin kamu. Cari yang lain aja buat ngurus kamu. Oh iya, hari ini kan ibu ipar kita. Gak ada yang panggil kamu ibu ipar. Hahaha, ibu ipar. Hahaha. Ibu ipar hahaha. Miss Biao, mending kamu di rumah beresin barang aja. Jangan jadi badut di sini. Kalau enggak, akibatnya bakal serius. Kalau tahu keluarganya sekaya ini. Duit 50 juta ini terlalu sedikit buat aku. Ayo pergi. Tehnya oke kan? Oke. Kakek. Menantu perempuanmu bawa ini untukmu. Menantu perempuan memang benar-benar cewek. Kamu gak bohong kan? Lihat aku, kayak cewek gak? Apa karena sebelumnya Ayuan nyenengin aku? Dengan karakternya yang begitu, cewek mana yang mau sama dia? Siapa yang mau dia? Itu ayahku. Ini ibuku. Ayah, ibu. Ayo, cepat duduk di sini sama ibu. Kamu lapar nggak? Malam ini mau makan apa? Ibu suruh orang buatkan xiaoyi untuk kamu. Buah sudah dipotong. Sen siu. Kok kamu? Sen siu, kok kamu? Ini milikku, menantu baru, Bibi. Dia yang dulu bikin aku masuk rumah sakit karena gigi. 2 gigi aku sampai copot semua. Dia gimana bisa pantas sama Abang Bo? Ini kok bukan? Pasti ini salah paham. Aku tanpa sebab. Kok bisa sampai 2 gigi kamu copot? Ya. Maaf ya, aku kebanyakan minum. Tak sengaja tidur sama tunanganmu.
Aku. Maaf ya. Aku nggak sengaja. Aku hapus kamu. Jangan harap ada yang lolos. Suamiku menuduh aku. Orang sehalus aku kok mau pukul-pukul orang. Nggak penting. Panggil ipar perempuan. Nggak mungkin, ini benar-benar nggak mungkin. Ipar perempuan, pasti aku salah orang. Sudahlah, Tante hari ini masak beberapa makanan andalan buat kalian. Baiklah, kamu masak saja. Ayo. Ipar perempuan, selagi belum makan, aku ajak kamu jalan-jalan. Baik, Sensiu. Jangan kira dengan menggoda Abang Bo pakai cara licik. Sudah nikah, sudah jadi nyonya muda keluarga Bo beneran. Dia siapa? Abang Bo juga cepat bosan nanti. Kalau nggak percaya tanya aja, kapan Abang Bo tidur sama aku? Kalau bosan, ganti tidur sama kamu. HMPH, aku juga sudah tidur sama dia. Lagi pula aku sudah melahirkan anaknya dan pernah keguguran karena dia. Kalian. Bukannya kalian keluarga, kok bisa segitunya sih? Aku ingat sekarang. Karena kamu sepupu. Sepupu. Kalian ngapain sih? Sayang. Dia bilang dia sudah tidur sama kamu, bahkan punya anak dari kamu. Aku bisa tahan itu, tapi pergelangan tanganku nggak bisa tahan. Aku cuma menggores wajahnya pelan-pelan. Sayang, kamu bilang itu beneran, kan? Itu kenyataan, kan? Tangannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan dengar omong kosong dia. Tunjukkan buktinya. Badanku jauh lebih bagus daripada yang dibuat komputer. Aku juga setuju. Kakak Huo, aku cuma bercanda sama dia kok. Kalau aku dengar lagi omongan nggak jelas, aku nggak keberatan bikin Yu Jia hilang dari Jiang Cheng. HMPH. Oh, pukul dia. Jangan gerak, kakek terus ngawasin kita di sana. Set. Jangan lihat. Mereka selalu curiga kita cuma nikah palsu. Baru saja diperiksa, ditanya aku lama banget. Aku sudah akting cemburu buta macam drama besar ini. Tapi belum cukup. Belum cukup. Bukannya kamu bilang nggak ada kontak fisik ya? Kakek dan yang lain lagi dengar di luar, maaf ya. Kamu belakangan ini nggak cium orang lain kan? Enggak. Cuma pernah cium kamu satu-satunya. Mulai sekarang untuk ciuman harus bayar tambahan ya? Kamu beneran gak suka cium aku ya? Aduh, aku nggak bermaksud ngeledek kamu kok. Sebenarnya walau nggak cium, ada cara lain supaya mereka percaya. Aduh sayang. Kamu belum makan malam kan? Nggak boleh, cemilan kayak gini ditambah dengan sifar jadi nggak segar. Rasanya ulang lagi, buat kesepakatan baru. Sayang. Sayang, tumis mentimun laut ini cocok buat kamu. Makan lebih banyak ya, baik buat pria. Ini benar-benar akting kelas atas. Penampilan idola banget. Anak kalian nggak bakal kelaparan.
Oh iya. Sudah malam. Mending tinggal di sini aja yuk. Ah, Hei boy kamu. Kok nggak canggung gitu? suka lihat. Lihat aja lebih banyak. Gratis loh. Karyawan manfaatin bos itu nggak baik ya. Orang ini kalau nggak jadi CEO bisa jadi model cowok juga. Sayangnya dia bukan pria sejati. Kalau bisa tidur sama pria sejati kayak boy bos kayaknya asyik ya. Iya nih. Kamu mikir apa sih? Kamu kan datang buat cari duit. Itu yang orang tuanya siapkan. Akting totalitas. Kebetulan aku lagi mood bagus. Lagi nggak mood. Hmm, Hei. Kenapa kamu usir Seng Xia keluar? Dia sama aku, sama-sama orang miskin yang nggak punya sepeser pun. Kamu usir dia tidur di mana? kasih pelajaran buat dia. Siapa suruh dia ngajarin istri aku jadi nakal? Batas waktu seminggu supaya dia pindahin perusahaan itu keluar. Ah. Oke deh, aku juga ikut keluar bareng dia. Aku ikut dia cari kerjaan bareng. Kita berdua saja yang menyapu jalanan. Ah, kasihan sekali kita para gadis. Di usia yang begitu polos dan indah, tapi harus terbuang sia-sia oleh waktu. Hidup ini jadi nggak ada artinya lagi. Ah, terima kasih bos. Terima kasih, suamiku. Wah, ini tunggu dulu. Ini aku mau. Kamu baik-baik saja ya, nona besar jangan jadi. Kenapa malah suka? Melakukan hal-hal seperti mencuri barang orang, cantik. Kita nggak mau ikut-ikutan dia. Bukankah itu mantan tunanganku? Sekarang jadi anjing penjaga ya, mau aku suruh tuanmu beli gelang baru buat kamu. Kamu, Bicara terus. Nona ini, saldo kartu Anda tidak cukup, tidak bisa dipakai. Nona ini, saldo kartu Anda kurang, tidak bisa dipakai. Ah, kalau nggak punya uang jangan pamer, ya. betul, betul. Ini kasar sekali. Aku bilang aku nggak nyentuh, kamu malah pukul aku. Anjing nggak bisa berubah, tetap makan kotoran. Istri Tuan Buddha benar-benar membuka mata. Sejak kecil belajar bela diri, belajar taekwondo, semua itu cuma hobinya. Kabarnya yang paling mahir adalah seni bela diri tradisional. Bisa pakai pedang, tombak, tongkat, apa saja. Makanya suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Memang mantan pacarnya istri itu, yang selingkuh. Ternyata adalah Nona Yu. Katanya, mantan pacarnya itu dipukul sekali sampai kena gegar otak.
Untung saja Anda cuma menikah palsu. Kalau tidak, aku benar-benar khawatir untuk Anda. Siapa bilang aku menikah palsu? Oh iya. Pengeluaran istri ini juga memang besar sekali. Setiap bulan habis lebih dari 300.000. Karena itu juga. Kamu bilang berapa? 30. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Paman dari pihak ibu telepon. Dia cari aku apa ya? Aku sudah blokir dia. Katanya 30, tapi cuma dikirim 3 kilo. Kapitalis serakah sekali. Kamu blokir dia. Kalau begitu siapa yang mau bantu kita? Sekarang juga daftar cerai saja. Aku nggak mau kerja untuk kapitalis serakah. Berani. Apakah di kartu ini cuma ada 3.500 saja? Kayaknya ini tanpa batas ya. Semua gara-gara kamu. Hari ini pacar anjing Nona Yu masuk ICU. Dia minta uang lagi sama aku. Gimana nih? Keluarga Yu juga nggak kekurangan duit kok. Biarkan dia di dalam saja. Kamu ngapain? Aduh, masih mau jalan-jalan. Ayo, Sibo, kita jalan-jalan. HMPH. Paman beneran kasih kamu kartu hitam ya? Ah. Sekarang aku pulang, sujud di depan. Kakak minta belas kasihan, masih ada kemungkinan. Ada kemungkinan nggak? Aku cuma urus istri, bukan urus pria. Halo. Kakak ipar. Sengxia, kamu harus pulang sekarang. Papa. Apa papa, kamu harus pulang dalam 30 menit. Aduh, selesai deh. Papaku kambuh lagi gangguan bipolar musiman. Aku pergi dulu ya. Kakak, aku dipukuli orang, dikunci di bar, nggak bisa keluar. Nanti katanya mereka mau pukul aku lagi. Cepat datang selamatin aku ya, kakak. Hahaha. Kakak, kenapa baru datang? Cewek kayak gitu. Dia yang disuruh jadi penyelamatmu ya? Malah jadi bencana yang mau ngambil nyawamu. Heh. Bener-bener anak orang kaya keluarga Sen. Sen Siyu ya? Memang namanya nggak bohong. Kamu tahu aku nggak main-main. Berani-beraninya ganggu ayahku. Hari ini aku tuntaskan nyawamu. Tunggu sebentar. Ada urusan mendadak. Ada masalah di proyek Inggris. Penerbangan malam ini. Semoga perjalananmu lancar, Paman. Kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh pergi. Bicara baik-baik dong. Cuma 5 juta aja. Kamu cuma mau nutup luka hati adikku. Boleh aja, kenapa nggak? Sen Tianfan, kamu harus lebih berprestasi dong. Pak, bisakah pertimbangkan perasaanku? Aku juga diusir orang tua.
Asal ada uang ini, aku yakin bisa bertahan sampai mereka luluh. Jangan buru-buru. Nona Sen. Kita sudah kenal, walau lewat pertengkaran. Aku nggak tahu kamu mau makan bareng aku nggak. Kamu mau ngejar aku nggak boleh ya? Belum ada yang bisa nolak aku loh. Aku nggak pernah makan berdua sama pria. Kalau kamu serius, aku mau lihat rumahmu. Aku mau tahu, seperti apa aturan keluargamu, sampai bisa melahirkan anak durhaka sesombong kamu. Ah, belakangan ini, jangan atur aku buat pergi ke luar negeri lagi. Baiklah. Apa, 280.000? Jangan-jangan itu emas. 18 dibawa pulang. Baik. Rumah keluarga bejat ini. Kok familiar ya? Ini rumahmu kan? Iya. Kenapa? Takut ketemu ya? Hahaha. Ayah hebat, haha. Hebat sekali kakek, ayah, ibu. Ini pacar baruku, pacar baruku. Siapa pacarmu? Pacar kau malah sakiti kakek. Mata tua mulai rabun. Kenapa aku juga merasa gadis itu familiar? Familiar. Ayah, ibu. Aduh. Masih bilang bukan pacarku. Cepat banget berubah omongan. Aku kakak iparmu. Kenapa? Karena dia pacar kakakmu. Dia wanita kakakmu. Kakak. Dari kecil sampai besar kamu memang suka rebutan sama aku. Adik. Justru kamu yang suka rebut barangku. Aku ini barang. Mereka berdua ya, dari kecil sudah seperti itu. Kupikir punya dua saudara laki-laki bisa saling sayang. Ternyata, dua-duanya sejak kecil selalu rebutan segala hal. Aduh menantuku. Tolong jangan marah ya. Siapa? Menantu perempuan. Kamu ngapain bilang ini milikmu? Anak ini sudah resmi menikah. Kamu datang terlambat. Siapa juga yang tiap hari bawa sertifikat nikah? Sayang. Sayang. Pasti cuma bisa bilang puff. Bukannya kamu ke Inggris. Kok malah muncul lagi di sini? Istriku ngabisin 280 juta di klub malam. Siapa berani ngasih uang segitu? Kamu kenapa malah ke klub malam lagi? Malah ngabisin uang segitu banyak. Aku kan pergi buat nolong adikku. Tak sengaja pecahin beberapa gelas. Kalau aku tahu itu tempat kita sendiri, aku pasti gak makan. Seharusnya dari tadi aku pesan model pria emas 18. Klub malam negara pula. Kamu jangan pernah ke klub malam lagi. Kenapa? Kita sudah sepakat. Kamu urus urusanmu, aku main-main dengan urusanku. Sekarang kamu istri Tuan Wang. Tapi gak banyak yang tahu. Terserah kamu. Adiknya hari ini ngode-ngode kayak merak ke aku. Aku gak marah. Suaminya yang marah. Kakakku itu membosankan banget. Kenapa sih kamu harus menikah sama dia yang buta hati? Mending nikah sama aku aja deh. Maksudmu aku harus cerai dan ikut kamu?
Kamu juga jangan sok hebat. Kamu ngapain bisa dibandingin sama aku? Kamu juga jangan sok keren. Kamu ngapain bisa dibandingin sama dia? Lihat deh, wajahnya itu. Kalau soal pesona, juga. Kalau soal karakter dia lebih keren lagi. Sudahlah. Jangan bercanda terus dong. Aku ini kenapa kalah sama kakakku sih? Di segala hal aku lebih hebat dari kakakku. Ya sudah ya, setidaknya mulutku lebih keras dari dialah. Itu kan penting juga. Kamu. Kalau bukan karena urusan keluarga, hari ini tangan ini pasti sudah patah. Aku ngerti kok. Kakakku nggak suka cewek. Soal itu aku memang kalah. Kamu kan cantik banget. Kenapa harus sendiri terus? Aku memang suka Bai Jingyun. Aku suka dia yang ganteng, kaya, dan berbakat. Walaupun dia nggak sempurna, aku tetap suka dia. Aku. Tidak, aku tidak. Jangan bilang aku juga kira semua orang nggak tahu. Sekarang parah nih, didukung adik kandung sendiri keluar dari lemari. Aduh, cuma aku karyawan terbaik ini yang bisa ngasih kamu semangat. Aduh ya. Sebenarnya Seng Xia sudah bilang ke aku dari dulu. Baru tadi di depan adikmu. Aku pasti bantu kamu lah ya. Pak Bo, tenang saja. Hal seperti ini di zaman sekarang bukan masalah besar kok. Jangan minder. Minder. Iya. Setiap orang lahir beda-beda. Beranilah jadi diri sendiri. Sensiu, aku bukan gak suka kamu. Aku cuma suka cewek yang aku suka. Aku cuma suka cewek yang aku suka. HMPH. Pak Bo, aku tahu kamu takut kakek dan orang tua sedih. Kamu lebih percaya aku pura-pura daripada percaya aku suka kamu. Hahaha. Kamu dari kecil sampai sekarang selalu bersaing sama kakakmu. Tapi kali ini, aku yang rendah ini bilang, mending cari cewek lain aja deh. Asal aku mau. Kapan saja. Aduh, aduh. Gak sengaja malah bikin dia jadi normal lagi. Sensiu, Sensiu. Kamu ini ngapain sih bikin masalah begini? Seng Xia, Seng Xia. Seng Xia, ada masalah besar nih. Kayaknya aku ngapain-ngapain sama paman kamu deh. Pak Bo. Aku mau jujur sama Pak Bo nih, alasan aku dulu mau ngajak kamu nikah. Sebenarnya cuma pengen santai, cari orang yang bisa ngurus aku. Kebetulan kamu lagi cari istri murah, aku langsung aja maju tanpa malu-malu. Istri murah. Murah ya? Itu bukan intinya. Yang penting aku benar-benar merasa kamu harus tetap jadi diri sendiri, jangan sampai berubah. Chen Ziyu. Kita sudah lama bersama.
Tapi kamu masih nggak percaya aku serius sama kamu. Hati tulusmu cuma untuk orang yang benar-benar kamu cintai, dan itu bukan aku. Apa sih yang harus aku lakukan supaya kamu percaya aku serius? Selamat tinggal. Ada syarat lain. Dalam kehidupan kita nggak saling ganggu. Bebas dan santai. Aku akan taati semua permintaanmu, tapi jangan pernah cium aku lagi. Kamu juga tahu aku ini nggak gampang kalah. Masalahnya di mana sih? Apa aku jadi nggak terbiasa dengan dokumen ini? Paman. Barang yang aku suruh cari sudah ketemu. 2 kali lipat. Panggil aku, buat apa? Bukannya kamu yang bilang ke kakek, mau ikut aku ke Inggris jalan-jalan? Itu aku cuma ngeles sama kakek. Jijik banget. Maaf ya. Tapi aku beneran serius. Aku mau kemana? Biar aku yang bantu kemas barangmu. Oh, Oh, halo. Sebenarnya aku dasar bajingan kamu. bajingan ya. Iyalah tahu dong. Ini apaan sih Inggris? Aku ngerti kok. Kamu ngerti apa sih? Nggak main game. Aku mau bahagia. Kamu ngerti apa sih? Dadah hahaha. Kamu jelasin apa sih? Fujinyu, kamu pasti aku, Jiang Bairan. Bairan. Bairan, kamu akhirnya pulang juga. Ada kabar besar. Paman ternyata sudah menikah. Kamu bilang apa? Pas aku lompat pagar, kamu malah bilang ini. Aku pikir kamu mau kirim pesan ke aku. Bilang kamu bakalan bantai iparku. Itu sih belum seberapa. Mereka itu kan lingkaran tertutup. Pondasinya kuat banget. Kamu nggak bakal bisa merubahnya. Iya ya, Tapi kok aku makin merasa. Sepertinya bukan yang kamu bilang itu. Tolong, dia kan kakak ipar aku. Lagi pula aku lihat sendiri. Dia nggak pernah suka sama kamu. Kayaknya nggak juga deh. Aku cuma dengar dia pernah punya cinta pertama yang sempurna. Pokoknya aku juga nggak tahu gimana ceritanya. Tapi seleranya jadi kayak sekarang. Aku sih nggak percaya. Aku paham. Pasti dia kena luka hati yang dalam banget. Terus dia ubah luka itu jadi hasrat buat sukses. Kalian jangan sampai sia-siakan usaha kakak ipar ya. Harus dipakai dengan baik. Hahaha. Wow.
Wah, banyak banget. Asyik akhirnya. Di pesawat. Jam 8 malam jemput aku ya. Sayang, aku ada urusan malam ini. Aku nggak bisa datang. Kamu juga bisa pulang sendiri kok. Jangan suruh aku bilang 2 kali. Kamu bilang apa? Sayang, sinyal aku jelek nih. Sinyal buruk, telepon putus. Waduh, kakak ipar pulang lebih awal. Acara kumpul model cowok kita batal lagi malam ini. Aduh, kalau kamu nggak bilang aku juga nggak bakal tahu. Tapi kamu juga kan nggak sengaja terpisah. Lagian aku gesek kartu dia pasti tahu juga. Nggak apa-apa, malam ini aku traktir. Soal penampilan. Kita bisa dandan paksa aja. Ayo, cepetan, sis. Kita ini main model cowok sampai mati-matian ya. Brengsek, bukannya kamu bilang ketemu di tempat biasa. Kamu di mana? Aku sudah sampai. Aduh, aku lagi dandan di kamar mandi. Tolong dong, aku ini pelanggan tetap sini. Jadi harus lebih hati-hati dong. Hei, aku nemu model cowok keren banget. Nanti aku kirim fotonya, kita langsung aja pilih dia. Ganteng banget. Cuma dari belakang saja. Cari gimana? Mas ganteng ini semalam bayar berapa sih? Mau nemenin kakak main nggak? Aku mahal banget loh. Kamu sanggup bayar? Aduh. Asal cantik. Berapapun harganya terserah kamu. Buluo kamu jago main ya, Aku juga. Sayang sudah pulang. Kalau aku pulang, gimana bisa ketemu Bu Bai di sini dengan santainya? Bukannya kamu bilang sibuk. Ternyata sibuk milih model cowok ya? Kamu tadi bilang bisa makan berapa banyak sih, Bu Sangki? Kembalikan kartunya. Aku salah. Kunci kamu di sini. Jin Yuan. Ini dia. Ganteng banget. Jangan-jangan ini juga pacarnya Platinum Jin Yuan. Istriku dipanggil saudara ipar ya? Temanku Zhang Xingjian. Jangan-jangan ini dia cinta sejati Pak Bo. Mending kita masuk dan bicara saja. Ayo, jalan. Kamu benar-benar cari model cowok super keren. Paman kecil. Aku salah. Cari mati ya? Iya kan? Malah bawa-bawa bibimu jadi rusak. Hei, kakak ipar. Musim panas datang lagi buat ketemu model cowok. Oke, aku akan bawa dia pulang dan interogasi langsung. Ao. Kenapa main kesini nggak bilang dulu sama aku? Aku bisa sambut kamu langsung. Kamu yang ngajarin Cibau ya? Panggil batu besar. Kakak, kamu bener-bener nggak asik ya? Makanya orang-orang pada pengen ke loyang. Nih. Kartu kamu nggak bisa dipakai, balik aja. Kakak, kamu bener-bener nggak bisa diajak bercanda ya? Gak apa-apa. Cibao, kalau mau main kapan aja datang aja. Biaya aku yang tanggung ya. Besok aku ambil kembali lahannya. Ratakan saja. Bangun perpustakaan saja.
Jangan. Tuan muda, kamu sudah pulang. Ibu setiap hari. Haha. Setiap hari sangat merindukanmu. Ha. Ha. Apa aku terlalu memanjakanmu ya? Kamu mau apa? Huh. Bukankah aku harus punya kekuatan tempur maksimal? Kenapa aku malah menikmati ini banget? Kamu nanti jangan pernah buat aku marah lagi ya. Kalau enggak, aku bakal semakin menjauh darimu. Kenapa aku membiarkannya berkali-kali menciumku? Bukankah kamu masih terus memikirkan cinta pertama kamu, tapi malah mengusikku, bos besar? Susah untuk dipukul tapi juga nggak bisa dibiarkan. Tapi aku punya cara. Masih imut seperti 5 tahun lalu. Mayor. Kamu kira siapa kamu? Berani-beraninya pakai baju yang sama denganku. Cepat ganti sekarang juga. Mending kamu ganti otakmu dulu deh. Otakmu yang payah itu, apa nggak malu dibawa keluar? Kamu memang nggak suka kalau orang lain pakai baju yang sama. Ya sudah, lepas saja dan lari telanjang. Kamu tahu aku siapa nggak sih? Berani-beraninya ngomong kayak gitu sama aku. Siapapun kamu, pergi sana, jangan ganggu aku. Jangan paksa aku menamparmu di tempat secepat ini. Kalau kamu mau dipukuli, kita ketemu di taman kecil kita ya. Kamu. Haha. Wah, kakak-kakak, keren banget. Baru 18 tahun dapat jodoh nih. Jodoh apa sih? Bahkan dia siapa juga nggak tahu. Tenang aja, urusan aku nih. Mas ganteng, kasih kontak dong. Kok malah kamu, paman? Bukannya ibumu yang nyuruh aku datang. Jadi bodyguard kamu nih. Aku bilang kamu benar-benar beruntung. Pakai bodyguard sepertiku yang berharga ini. Tapi aku lihat kamu cukup aman kok. Semalam cuma ada satu orang dari awal sampai akhir. Baru tadi. Astaga. Cibao kok bisa deket banget sama pamanku? Xiao Jiu, temanku mau kenalan sama kamu. Lihat deh. Biarin aja dia putus asa. Aku sudah ketemu orang yang aku suka. Sayang, ayo masuk saja, sudah beres. Bocah bau kencur, akhirnya lulus juga, pasti sering dimarahin ya. Lama nggak ketemu ya? Mulutmu masih bau banget ya? Pasti masih jomblo juga. Jangan banyak omong. Ganti baju dulu. Aku ajak kamu jalan-jalan nih. Tunggu aku ya. Ada apa sih? Kenapa kamu narik aku? Kan mau kamu lihat cowok ganteng. Ngapain kamu lihat ke sana? Belum mandi, kenapa? Dia suka cowok, tahu nggak? Uhuh.
Aduh, maaf banget ya. Kok aku bisa ketiduran ya? Aku benar-benar bodoh. Kenapa kamu nggak pakai baju? Aduh, aku. Jangan begitu, aku takut nggak bisa kontrol diri. Kalau begitu, saya kembalikan setengah uang Anda saja. Kita berdua mendingan cerai saja. Kerjaan Anda ini terlalu sulit. Saya nggak sanggup. Saya kan nggak melarang kamu tidur. Ada apa nggak bisa? Saya juga bukan nggak mau tidur sama kamu. Aduh, gugup banget sampai semuanya keakuin. Pingin cari tembok tofu dan nabrak mati aja. Kalau kita sama-sama pengen banget. Ya sudah. Ah, si Bao cepetan ke rumah aku, tolong aku. Hahaha. Sen Ciu bikin aku ditinggal suami. Aku juga pengen biar dia ngerasain ditinggal orang. Kalian ngelakuin ini nggak baik, ya. Lagian sekarang Sen Ciu juga istri Boye. Kalian nggak takut Boye? Bairan. Jangan lupa kamu itu cahaya bulan putih di hati Boye. Dia cuma tertipu sama penampilan rubah Sen Ciu itu. Sampai terpesona. Nanti kalau dia tahu dia itu seperti apa. Wanita gampang berubah-ubah hati. Bisa jadi, loh, dia malah harus berterima kasih sama kita. Kalau begitu aku kirim ke keluarga Bo sekarang juga. Tunggu dulu. Kalau masalah ini bisa ditekan sama keluarga Bo, kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain sama Sen Ciu. Menurutku sih. Kalau mau ngelakuin, harus gedein masalah ini. Kita harus sebarkan masalah ini. Semakin banyak yang tahu, semakin gampang buat Sen Ciu pergi. Aku pengen lihat nanti gimana Bo Jingyuan bisa melindunginya. Kita sebarkan aja ke internet, biar semua tahu seperti apa sebenarnya Sen Ciu itu. Tukang selingkuh. Ceritain dulu kamu ngapain aja di luar sana. Ngapain juga tiap hari ngaku jujur sama si Bao. Si Bao, aku udah ngaku semua. Dengerin aku jelasin, si Bao. Kali ini aku harus bilang ke orang tua kamu. Kamu sama Jing Yuan gak cocok, langsung pisah aja. Mama angkat, tolong jangan. Kalau papa mama angkat tahu, pasti mereka bakal gantung si Bao di kipas angin puter-puter. Aku jamin mereka bener-bener sayang banget sama kamu. Aku belum pernah lihat paman sabar seperti ini. Dan lembut banget. Tapi dia beneran super lembut sama si Bao. Bahkan kasih kartu kredit hitam buat dipakai seenaknya. Xiao Qi, kamu nggak mungkin cuma sama dia karena uang, kan? Masa iya? Aku cuma lihat dia ganteng dan baik sama aku. Makanya aku nikah sama dia. Kenapa? Kamu bilang kalian udah nikah. Ah. Bukannya kamu bilang kamu nggak ingat sama sekali soal itu. Saat genting cuma. Ah, jangan bunuh aku. Kamu sudah sangat baik padaku. Tolong jangan bilang ke papa ya. Aku kasihan banget. Baiklah, baiklah. Kalian pacaran aku nggak nolak kok. Tapi urusan besar kayak nikah gini, masa nggak boleh tanya-tanya orang tua dulu? Aduh, Ibu Baptis. Aku sama Bai Jingyuan siapa tahu suatu hari bisa putus juga. Sekarang aku cuma suka dia karena cantik. Nanti kalau aku bosan, aku tinggalkan aja. Tolong jangan bilang ke papa mama ya. Mereka pasti bakal ngomel-ngomel aku terus. Nikah itu bukan main-main. Nikah itu bukan buat dijadikan bahan bercandaan. Kalian anak muda sekarang pada gimana sih? Sudahlah, jangan marah-marah terus. Anak buah. Lihat deh kamu. Malah bikin Cibao jadi rusak. Aku gimana bilangnya sama orang tua dia? Berabe nih. Berabe.
Berabe. Dedi sponsor aku marah nih. Nggak benar ini. Model pria di foto itu bukan. Itu kan. Kita lagi ada urusan. Nanti kita bicarain lagi ya. Aku duluan lihat Zibao ya. Kamu harus balik sini. Para wartawan buta ini. Nggak bisa bedain orang ini aku apa bukan ya? Memang nggak kelihatan. Berita tentang Nyonya. Dalam setengah jam semuanya harus dihapus. Tuan Hu, kalau ada dua media sosial yang nggak mau kerja sama gimana? Ya beli aja. Halo. Semua berita sudah dihapus. Sudah ketemu siapa yang bikin ini semua? Sudah. Orangnya Chen Jiayuan, yang pernah masuk kantor polisi bareng Nyonya. Di Jiangcheng. Jangan sampai aku lihat Chen Jiayuan lagi, ya. Tuan Wang, ada masalah, Nyonya dikerubungi wartawan di lantai bawah. Apa? Nyonya Bo, kabarnya Anda sering masuk keluar klub malam sampai ketahuan Pak Bo. Pak Bo sangat marah, benarkah begitu? Gosipnya Anda VIP di klub malam itu. Dan sering pesan paket yang namanya Golden 18. Ada benar nggak sih? Urusanmu apa? Letakkan sumpitmu. Kalau nggak, aku serang nih, di depan semua orang pula. Sekarang gerak tangan malah rugi sendiri. Kalau Anda sering masuk keluar klub malam gini, apa jangan-jangan takut Pak Bai cerain Anda? Kalian benar-benar sudah menikah. Kapan tepatnya? Zilang. Kenapa kamu datang? Aku kira kamu marah. Aku sudah bikin masalah sebesar itu. Baru saja aku bilang aku nggak akan pernah balas teleponmu lagi. Kamu memang gampang marah. Pak Bai, Nona Sen benar-benar istri Anda. Keluarga kalian kan pesaing satu sama lain. Kami sudah menikah. Kalau aku dengar ada yang nyebarin gosip tentang dia lagi, suruh langsung saja minggir dari Jiang. Tapi Bubo sering banget ke klub malam. Aku dan istri tinggal tepat di atas klub malam itu. Terus dia juga sering banget pesen model pria. Kamu nggak keberatan sama sekali. Maaf ya. Model pria itu sebenarnya istriku sendiri, punya hobi kayak gitu. Aku cuma mau memanjakan dia, nggak apa-apa kan? Terus kalian mulai pacaran kapan? Bisa kasih tahu nggak? Guguo. Dari dulu banget. Aku sudah suka sama kamu. Kamu pasti ingat. Hari itu orangnya adalah kamu. Kamu akhirnya ingat juga. Kamu akhirnya ingat juga. Kalau mau ingat ya udah. Semoga langgeng sampai tua. Cepet-cepet punya anak. Hahaha, sekarang boleh minggir nggak? Nak, mau kemana? Pulang, cepat-cepat punya anak. Kamu yang bikin masalah.
Ternyata orang yang kamu suka selama ini adalah aku. Padahal Sengxia bilang kamu suka laki-laki. Sengxia si anak nakal itu. Cepat atau lambat aku bakal. Nggak bisa, dia harus jadi ibu baptis anakku dulu. Jadi ibu baptis. Nanti bingung silsilahnya. Jadi nggak sopan banget. Dek, kita berdua udah nggak sopan sejak lama. Kenapa kamu selalu pengen santai aja? Kalau kamu ada sesuatu yang mau dilakukan, aku pasti akan dukung penuh. Waktu kecil aku. Orang tua aku sibuk kerja terus. Cuma ngasih uang jajan doang. Padahal yang aku mau cuma perhatian dan waktu mereka. Tapi akhirnya aku nggak dapat apa-apa. Aku nunggu sampai jadi ikan asin. Ikan asin yang suka boros juga. Aku tadinya mau ngandelin orang tua puluhan tahun lagi. Siapa sangka mereka malah ngusir aku keluar. Bukannya malah ketemu kamu. Tenang aja. Selama aku di sini, aku nggak akan buat kamu nunggu lagi. Zibao, besok kita balik ke rumah tua keluarga Boya. Kok tiba-tiba mau pindah rumah? Rumah tua ramai orang, suasananya asik. Kamu kan suka keramaian. Tunggu dulu. Kamu bilang orang yang kamu suka selalu aku. Lalu kenapa kamu masih pergi ke klub malam cari aku? Bukannya karena kamu juga. Aku. Ayun, di dunia ini banyak sekali cewek baik. Cepat-cepat nikahin aku satu. Kamu kenapa harus buat aku si kakek susah begini? Kakek. Kamu jangan ngomong lagi, aku sudah punya orang yang kusuka. Aduh, nasibku sungguh malang. Lihat aku sudah berjuang setengah hidup, kalau aku nggak punya cicit. Hidupku masih ada artinya apa? Besok aku akan pergi ke pesta pernikahan keluarga Sen dan Lin. Wajah tuaku ini mau ditaruh di mana? Aduh, aku mau gimana lagi? Kamu tinggal di keluarga Sen. Kamu bilang Senjia? Iya, Sensiyu. Bukannya dia nggak mau nikah, cewek bilang nggak mau nikah siapa yang percaya? Cuma kamu orang bodoh yang percaya. Nggak bisa. Kakek, hari ini kamu harus tentukan jodohku. Jadi kamu demi bikin kakek marah, lari ke klub malam cari istri. Lalu aku melamar jadi istrimu. Kalau aku tahu ke klub malam bisa ketemu kamu. Aku pasti tiap hari ke klub malam. Sayang, nanti kita berdua nggak akan pergi lagi. Serius. Janji, siapa yang pergi dia anjing. Siapa yang pergi dia anjing? Kakek, mama, papa. Aku sudah putuskan. Beberapa hari ini aku akan pergi melamar ke keluarga Sen. Pernikahanku dengan Zibao sebelumnya. Semua salah kakek. Dulu memaksa kamu terlalu terburu-buru. Iya. Kakek. Kalau bukan karena kakek memaksa Jinye, mana mungkin ada aku yang seperti ini. Menantu perempuan pintar dan cerdas. Hei, ini masuk akal banget. Gitu ya. Kakek kasih kamu satu resort liburan. 2 hotel jaringan. Plus toko di 3 jalan sebagai mahar. Apa kamu rasa itu cukup? Ayo ayo ayo. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Pada akhirnya, hal yang paling menarik dari kakakku adalah uang. Adik, pelan-pelan. Pikir dulu, nikah itu mahal banget. Jangan senang dulu. Jangan lupa. Dulu hotel keluarga Sen. Itu yang kita kuasai. Kakak. Semoga lancar urusan lamarannya. Tunggu, kamu ngomong apa tadi? Kakak ipar, kamu belum tahu ya? Saat itu keluargamu bangkrut justru karena negara.
Itu semua sudah kejadian 5 tahun yang lalu. Lagi pula, orang tuamu sekarang juga sudah cukup sukses. Mereka tidak mungkin karena hal kecil itu. Sampai datang ke saya, pasti akan ada rumah baru saya dan ayahnya bahagia. Haha. Ayah saya terkenal sangat pelit hati. Jangan khawatir, selama saya ada. Kamu dekat sekali sama saya. Tidak takut kakakku cemburu ya? Takut dong, mau gimana lagi takut atau tidak? Saya sebelumnya sudah bilang mau merayu kamu. Kamu lupa ya? Orang seperti saya yang tamak duit dan santai begini. Kamu buat apa sih? Sejak saya tahu kakak saya suka kamu, saya mulai berpikir, kakak saya suka cewek seperti apa sih? Saya pernah lihat kamu latihan taekwondo, juga pernah lihat kamu melawan preman kecil, menghajar cewek sok suci. Bahkan mantan tunanganmu yang gak berguna itu, juga hadiah dari saya. Ternyata kamu orang yang aneh banget. Jangan bercanda dong, sekarang saya sudah jadi kakak iparmu. Saya gak bercanda. Dulu memang saya karena cemburu sama kakak saya. Sampai bilang mau ngejar kamu, tapi sekarang saya benar-benar mau ngejar kamu, jadi agak cemburu sama kakak saya. Adik, kamu benar-benar terang-terangan merayu kakak ipar ya? Kamu benar-benar terang-terangan merayu kakak ipar ya? Iya, suamiku, dia cuma bercanda. Saya lihat gak kayak bercanda, saya gak bercanda. Saya serius, serius terus buat apa? Kata-kata ini seperti mau selingkuh. Dinding ini, Gempa susulan. Saya ada bisnis. Kamu pasti tertarik. Kenapa saya harus setuju sama kamu? Kamu dapat warisan, saya dapat Tuan Bo. Bukankah itu dua-duanya menang? Maaf ya. Saya nggak tertarik warisan. Nggak bisa menggoda saya. Kalau begitu kamu mau apa? Sensiu. Sensiu, perempuan licik ini pasti nggak bisa saya biarkan lagi. Nikah urusan sebesar ini. Kenapa kamu nggak diskusi sama keluarga? Bukannya kalian yang suruh saya cari kerja di luar. Saya cuma melamar jadi Nyonya Bo. Kami suruh kamu keluar supaya kamu dapat pengalaman di luar sana. Kamu malah pergi cari orang terkaya. Anak sulung kami menikah secara tiba-tiba. Apa bedanya ini dengan mengandalkan orang tua? Mertua. Kami memang yang salah. Begini saja ya. Mulai sekarang, kami pasti tidak akan menyia-nyiakan sang permata ini. Lihat ini ya, uang mahar 10 miliar. Mahar terserah kamu mau berapa, aku ini bukan jual anak perempuan. Ayah, lihatlah anak perempuanmu yang berharga ini. Kamu jual saja ya. Nak, kenapa kamu terburu-buru sekali? Kenapa sih? Karena aku sudah punya sesuatu. Hailey, kalau kamu nggak punya anak nanti rugi loh. 3 hari lalu baru sampai di tempat jauh. Nggak segitu cepat juga. Kakak, Sini. Om, aku angkat gelas untukmu. Semoga kita selalu harmonis dan bahagia. Ayolah, minum 1 gelas. Minum 1 gelas saja. Baiklah. Hebat sekali. Ternyata sudah bisa bercanda seperti ini. Bikin aku dimarahi orang tua. Kamu cepat sekali berubah pikiran. Istirahat sejenak. Ibu. Dokter bilang paman mungkin mengalami gegar otak ringan. Kamu pikir dia akan kehilangan ingatan? Tuan Jing. Tuan Jing, bangunlah. Permisi, siapa Anda? Halo, nama saya Jiang Bairan, teman lama Jing Yuan. Halo,
Saya istri baru Jin Yuan, Sen Siyu. Ah, maaf ya. Saya tadi kehilangan kendali. Saya cuma agak khawatir soal Jin Yuan. Dengar-dengar dia kena musibah, saya langsung datang. Aduh, sampai repot-repot Anda pulang ke sini. Lihat suamiku yang brengsek ini. Sampai bikin ribut begitu. Benar-benar merepotkan Anda. Dengar-dengar setelah Jin Yuan kena musibah, pasar saham anjlok sampai 3 miliar. Aku memang gak tenang makanya datang langsung. Hanya 3 miliar saja. Itu cuma 1% dari kekayaan suamiku. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Saya rasa Anda salah paham. Saya cuma khawatir soal Jin Yuan saja. Salah paham deh. Aduh, suamiku pingsan. Semua wanita cantik langsung mendekat. Tapi semua terlambat. Tuan Buddha. Kakak, kamu sudah sadar. Jinyan, kamu tidak ingat aku. Aku Bairan. Semua bilang aku adalah cahaya bulan putihmu. Cahaya bulan putih. Aku kenal kamu. Kamu siapa? Nona ini. Aku beneran kenal kamu. Nona, tolong jangan usir aku. Silakan. Jin Yuan, kita sudah lama nggak ketemu. Kamu begini sama aku. Kalau begitu, kamu masih kenal aku nggak? Aku bukan. Apa? Aku model pria eksklusifmu. Gimana bisa aku lupa kamu? Ini dosa banget. Dosa besar. Rumah sakit ini cuma buat rawat inap. Perlu banget dibuat heboh begini. Aduh, Cibao. Ini justru bikin pasar saham cepat naik. Siapa yang bisa nolak bos yang energik kayak kamu? Itu dia mantan pacar Lin Sao. Lumayan cantik juga. Apa, kamu puji dia cantik? Katanya dia dipaksa datang hari ini. Buat sujud minta maaf sama Lin Sao dan Nona Yu. Nanti juga harus sujud 100 kali lagi. Wah. Di sini main jangkrik. Aku gimana? Percaya nggak? Sen Siyu. Sen Siyu. Kamu benar-benar pikir jadi istri bos Bo bisa menguasai segalanya. Sekarang sujud minta maaf sama aku. Kalau nggak, perusahaan keluargamu bisa bangkrut kapan saja. Atau kamu balik dulu ke keluarga Yutanya. Sekarang siapa yang pegang bisnis hotel kalian? Nggak mungkin Jin Yue sembarangan urus bisnis kan? Bukankah itu cahaya bulan putih? Kamu muncul agak terlambat ya. Cahaya bulan putih, aku kira itu paman dari pihak ibu. Ternyata cahaya bulan putihnya laki-laki ya. Janji ya, kamu jangan jadi mak comblang lagi seumur hidup. Kita tetap sahabat baik. Jin Yuan suka cewek yang lembut dan baik hati. Pasti bukan orang kasar dan barbar kayak kamu. Kamu cukup paham suamiku ya. Aku juga nggak tahu bagaimana pendapat bos Bo bisa nikah sama kamu yang dari keluarga kecil. Kamu bilang apa? Kamu ngapain? Aku nggak ngomong apa-apa kok. Maaf ya. Aku cuma pengen foto kamu aja. Aku bener-bener nggak ngerti. Jin Yuan kenapa bisa suka orang kayak kamu? Kamu siapa? Gadis ini, bisakah kamu jangan ngepreten jadi bayaran kita lagi? Jiang Bairan bukan cahaya bulan putih bos Bo. Kok kayaknya bos Bo nggak kenal dia ya? Kamu bisa nggak jangan lagi ngaku-ngaku jadi cahaya bulan putihku? Setelah kita putus, kamu terus ingin balikan denganku, tapi aku cuma setia pada si cantik. Sampah sepertimu mana mungkin bisa menggoda aku. Kadang dia bahkan gak suka sama aku. Masa iya dia suka sama kamu? Aku sudah tahu.
Kamu ngadain pesta ini bukan buat pasar saham. Kamu cuma pengen melampiaskan amarahmu sendiri. Teman-teman semua, aku juga mau umumkan sesuatu. Aku dan Presiden Grup Bo Jingxuan, sekarang jadi milikku, Shen Xiyu. Siapapun yang berani ngelirik suamiku lagi, aku bakal lawan tiap kali ketemu. Suami, jangan makan itu ya. Nanti kamu jadi nggak mau pukul perempuan lagi. Ini surat nikah aku dan Zibao. Kalau ada yang berani protes sama Zibao nanti, langsung saja temui aku. Orang baik dan suci, bawa surat nikah kalau keluar rumah. Ya siapa lagi kalau bukan orang baik? Sekarang lagi tren ke klub malam, loh. Beres urusan. Kalau bukan aku yang pulang. Kamu malah ninggalin aku lagi. Beneran mau jadi perpustakaan ya? Terus para cowok ganteng gimana? Mereka jadi nggak punya tempat tinggal dong. Gimana kalau kita bikin perpustakaan khusus cowok ganteng aja? Kita pakai pesona buat menarik mereka. Kamu sudah punya 50 cara menggoda, masih mau cowok lain juga. Uang dan orangku sekarang milikmu. Sekarang kamu bisa pakai uangku buat beli orangku. Transfer Alipay masuk 250 yuan. Cuit 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 cuit. Kakek, ini untukmu. Buahnya untukmu. Aku nggak lihat apa-apa. Aku juga nggak lihat apa-apa. Aku juga nggak lihat. Kalian lanjut aja. Teruskan saja. Aduh. Siapa itu? Terima saja. Kakek bilang. Lanjutkan. Katakan, kamu mau apa? Kalau mau ribut sama Tuhua, kamu salah orang. Aku bisa robek kulit kepalamu. Dan Siyu, aku sarankan kamu tetap waras. Kalau Bojing sejak awal memang suka kamu, kenapa lalu dilepas? Bahkan kamu boleh bertunangan sama cowok lain. Aku kira kamu punya bukti suamiku selingkuh. Atau anak haram semacamnya. Ternyata ini juga cara lama. Kamu nggak bisa ganti cara buat memecah belah. Ini. Aku nggak mungkin bohong sama kamu. Kamu juga tanda tangan perjanjian 50 juta ini kan? Kamu bukan orang pertama yang melamar jadi istri platinum. Dan juga tidak akan pernah jadi yang terakhir. Hah? Kenapa? Guo Jingyuan, aku mau cerai dari kamu. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Apakah Suxiang Simen sedang bersamamu? Tidak, sahabat yang cuma mikirin pria ini. Sudah lama cuma urusin suaminya. Setengah jam, tolong carikan dia untukku. Aku kasih kamu 10 juta buat jajan. Oke deh.
Si Bao. Aku takut. Kalau pamanku tahu aku nggak lapor soal pemuda intelektual. Pasti dia akan membunuhku. Sekarang juga aku yang akan membunuhmu. Ah, pamanku apaan sih? Berani-beraninya ganggu sahabatku. Hari ini aku harus cari pemotong rambut itu. Ayolah, Nona besar. Hari ini mau layanan apa? Kirimkan model pria emas 18 untukku. Aku hari ini baru patah hati. Bawain semua minuman terbaik kalian. Bawa juga aku dan teman-temanku. Kamu pengkhianat. Gak mungkin. Aku gak akan mengkhianati teman-temanku cuma karena 10 juta. Gak mungkin aku mengkhianati teman-temanku untuk pria busuk Bojing Yuan itu. Aku gak seharusnya melamar jadi suaminya. Aku harusnya main aman jadi model pria saja. Aku gak akan patah hati kalau begitu. Aku gak peduli hari ini kalau raja dan dewa datang sekalipun. Aku tetap mau main sama model pria. Dengar gak? Cepat pergi sekarang juga. Oke, aku pergi sekarang juga. Bersin, bersin. Sungai besar mengalir ke timur. Bersin, bersin. Bintang di langit ikut rasi bintang utara. Bersin, bersin, bersin. Bersin, 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 bersin. Diam. Nona besar, orang yang kamu pesan sudah dipesan orang lain. Apa? Siapa yang ambil? Bayar 2 kali lipat. Sekarang juga suruh datang ke sini. Jangan buat aku susah. Tapi ada orang baru di sini. Sangat tampan, pasti bikin Anda puas. Aku panggilkan, kamu lihat dulu. Suruh datang yang tampan itu. Suruh datang, aku mau lihat sebentar. Hehe. Suruh datang, aku mau intip. Hehe. Kamu mabuk ya? Kok lihat siapa juga kayak Pak Wang? Xiao Chen. Jangan ganti yang lain. Aku gak mau lihat wajah ini. Gak boleh. Barang sudah dikirim. Tidak bisa dikembalikan. Toko gelap. Mas, bukan aku gak mau main sama kamu. Tapi karena kamu bener-bener mirip banget sama Bai Jingyuan, bajingan itu. Pergi sana, aku nggak mau lihat kamu di sini. Bukankah kita sudah sepakat? Siapa yang di malam ini siapa anjing? Woof woof. Kamu yang anjing. Dasar kamu yang kejam dan nggak ada hati. Kamu percaya nggak kalau aku pukul kamu sampai hancur? Kakak ipar. Meski aku jadi janda, aku juga nggak mau cerai sama kamu. Cibao. Kamu bisa nggak bilang kenapa sebenarnya? Kenapa? Lihat deh apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu sebut baik? Kamu bilang kamu selalu suka aku. Mau nikah cuma sama aku. Lihat kontrak ini. Aku kira orang yang buat kontrak sama kamu itu gila. Sudah mengantri sampai ke Perancis, kan? Pembohong besar. Aku nggak percaya lagi sama kamu. Sibao, Sibao. Parcao. Parcao, dengarkan aku jelasin. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu apa-apa. Aduh Mas Tampan. Kamu baru datang ya, Mas Tampan. Maaf ya. Malam ini. Cuma kamu punya berapa banyak uang? Buka aja sesuka hati, lepasin aku malam ini ya.
Kamu ini, otak kamu ada masalah ya? Kepala kamu rusak, ya? Tengah malam di sini malah memeras. Kamu tahu ini siapa nggak? Kamu berani langsung nawar aja. Siapa? Bo Ye, Presiden Grup Bosi, Bo Jingyuan. Dokter, sekarang ekonomi lagi susah banget. Bos sampai turun tangan sendiri. Halo, Aku. Dari tadi di rumah, nggak ada yang tahu kalau kakek sudah punya tunangan. Dasar bajingan busuk. bukan begitu kan, Zi? Ini memang tanda tangan kakek. Tapi aku nggak tahu apa-apa, Xiao Bao. Cepat pulang cari kakek. Tanyakan jelas-jelas, baru kamu pukul aku juga nggak terlambat. Kakek, ini memang cap Anda, kan? Kenapa kamu tanda tangani pakai nama aku? Kakek, ini bukan panik. Ini seperti mencari pengobatan yang salah saat sakit. Kamu lihat dia sudah 30 tahun, nggak pacaran, nggak nikah juga. Aku kira kamu punya rahasia yang susah diungkapin. Jadi aku pikir, apapun yang terjadi, aku nggak boleh menyakiti orang lain. Baiklah. Lihat deh, kamu bikin masalah sebesar ini, aku nggak peduli. Kamu yang tanggung jawab, jaga baik-baik si Bao. Kalau si Bao tidak menginginkanku lagi, kamu saja. Yang mulia, tidak boleh ya. Semua istri yang hancur itu. Kamu. Apakah kamu takut bocah Bao ini seumur hidup kesepian? Banyak orang. Tapi kamu malah pilih Jiang Bairan. Aku sama Jiang Bairan itu ada hubungan. Tidak mungkin, Spa. Aku bersumpah. Kata-kataku saja aku berikan untukmu. Mana mungkin aku punya wanita lain? Kakek, aku sudah sangat berbakti padamu. Kamu dan cucumu bersama-sama menipuku. Menantu jangan menangis. Menantu jangan menangis ya. Tunggu aku sebentar. Kakek, kali ini benar-benar buat hati menantumu terluka parah. Masalah properti beberapa gedung itu tidak bisa diselesaikan. Menantu, kamu juga benar-benar tidak tahu siapa yang kamu sukai. Aku sudah buatkan daftar gosip lama dia. Juga yang terang-terangan tentang Jiang Cheng. Sudah aku tulis semuanya. Apa? Saok Xing Jian, hahaha. Bahkan itu ada juga. Biarkan saja mengalir apa adanya. Kakek sudah cukup hitam hati kamu. Hahaha. Tapi sebenarnya aku tahu itu miliknya. Ayah. Urusan saya jangan ikut campur lagi. Aku sendiri yang akan urus. Sini dulu. Haha. Orang gagal. Maaf. Lihat bagaimana aku bereskan kamu. Kali ini aku tak akan mudah membiarkanmu pergi.
Ini dia telur burung unta yang legendaris. Kamu mau menikah denganku? Mulai sekarang. Kamu cuma punya aku sebagai pria satu-satunya. Aku masih tidak percaya. Kamu malah suka sama aku yang cuma ikan asin ini. Zibao. Di hatiku. Kamu tidak pernah jadi ikan asin. Kamu adalah gadis impianku. Aku juga tidak pernah berpikir untuk pura-pura cinta. Baik untuk kamu maupun pernikahan kita. Dari awal sampai akhir, aku selalu serius. Aku cuma menyesal tidak mengejarmu lebih cepat. Sekarang juga masih belum terlambat. Tapi maknanya memang agak kecil ya. Aku rasa lebih baik segera diubah jadi perpustakaan saja. Benar-benar. Yeay. Sayang sekali model pria emasku yang berusia 18 tahun. Nanti tidak akan terlihat lagi. Ah. Panggil bos keluar. Aku yang akan urus rumahnya. Hari ini kamu tidak akan bisa ambil kembali. Memang. Kita sudah sangat akrab. Aku paksa kamu tidak pantas. Begini, aku akan pulang dan beritahu kamu. Setelah perpustakaan ini selesai dibangun, akan aku serahkan pengelolaannya padamu. Gimana? Menurutmu setelah hari ini, Institut Nasional masih bisa mengatur aku? Maksudmu apa? Nyonya Bo. Suamimu sebentar lagi bukan lagi doktor sekaligus CEO. Sebaiknya aku jangan tahu kalau ini ada hubungannya denganmu. Huang Xuanji, Huang Xuanji, Huang Xuanji, Huang Xuanji, Huang Xuanji. Keluar, Guo Jingyu. Keluar, Guo Fuseng. Bukankah ini Nyonya Bo? Kenapa suamimu nggak berani keluar? Sampai-sampai kamu yang wanita ini yang harus bicara sama kami. Apa kalian pernah dengar Nyonya Bo bisa berlatih bela diri? Kalian ini belum jelas masalahnya. Sudah di sini cuma buat bikin opini publik dan menyebar fitnah. Aku curiga ada yang memberikan kalian naskah. Sengaja menuduh suamiku. Menuduh suamimu? Kenapa nggak dibicarakan baik-baik saja? Iya, kan? Lihat deh kamu. Kamu ini masuk akal nggak sih? Ya udah, kalian pulang dulu saja. Aku akan minta perusahaan kasih kalian penjelasan. Kalau kami nggak puas gimana? Nggak puas. Nggak puas. Aku akan. Jangan. Maaf ya. Sebenarnya ini masalahnya apa sih? Hadiah lamaran yang terakhir kali dikirimkan Guozong ke Anda. Lupa diumumkan di rapat pemegang saham. Sekarang di dalam perusahaan sedang memakzulkan dia. Kok dia bisa lupa soal ini? Mungkin karena terlalu senang menikahimu. Jadi seperti ini, otak cinta tingkat dewa. Tenang saja, sayang. Paling-paling kita kembalikan saja uangnya. Lagi pula aku sudah menunggu kamu, suami tampanku, dengan sia-sia. Kamu mau apa lagi sama uang hadiah lamaran? Kalau bukan karena Boyan. Kamu masih suka sama aku nggak? Kamu ngomong apa sih? Aku kan cuma tertarik sama uangmu. Kayaknya dari awal memang cuma tertarik sama uangmu. Tapi sekarang aku mulai tergoda sama kamu. Tergoda sama ketampananmu. Uang itu pentingnya apa sih? Kamu pasti lagi nyusahin aku. Pergi saja. Aku nggak mau kamu lihat aku yang lagi down. Pergi sana, aku nggak marah kok. Kamu malah teriak sama aku. Kamu nggak takut aku pukul kamu? Shen Ziyu. Kita selesai sudah. Serius.
Minau. Tuan Buddha. Saya rasa Anda sebaiknya beritahu dia yang sebenarnya saja, supaya Anda tidak ikut terbawa masalah. Tapi aku harus menanggung semua ini sendiri. Istriku pasti akan sangat khawatir kalau tahu, kalau kita belum menikah. Masalah ini tak akan terus-menerus menghantui. Hanya kalau kita bercerai, aku bisa melindunginya dengan baik. Persiapkan konferensi pers besok. Aku akan mengumumkan pengunduran diri. Ayah, kali ini kau benar-benar harus membantuku. Kalau kau tidak bantu kau siap-siap saja untuk mengurus jenazah putrimu. Kalau kau tidak bantu kau siap-siap saja untuk mengurus jenazah putrimu. Bai Jingxuan. Dasar pria brengsek, berani berteriak padaku. Aku akan membuatmu tahu betapa cepatnya perubahan sikap itu seperti membalik halaman buku. Hari ini dalam konferensi pers ini, aku ingin secara resmi mengumumkan, mulai hari ini, aku akan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Grup Dokter. Semua sengketa yang muncul selama ini akan aku tanggung sendiri. Sebagai kompensasi kepada para pemegang saham, semua masalah akan aku tanggung sendiri. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tapi, Siapa bilang aku bercanda? Hari ini aku mewakili keluarga Sen mengeluarkan pernyataan. Saham dokter yang sebelumnya dialihkan ke keluarga Sen, sebenarnya adalah keseimbangan sumber daya saham perusahaan. Sekarang keluarga Sen akan mengeluarkan 99% sahamnya untuk ditukar dengan saham dokter yang setara nilainya. Tuan Fo, Anda sudah membuat kesepakatan yang bagus untuk dokter itu. Saya rasa tak perlu mengundurkan diri karena merasa bersalah. Tapi, Ayah, uang ini setelah Anda meninggal tetap jadi milikku. bukankah saya belum meninggal? Timber. Untung ada menantu perempuan kita. Tetap tenang saat genting. Pikiran jernih. Itu yang menyelamatkanmu. Mulai sekarang kamu harus memperlakukan Zibao dengan baik. Kakek yang bilang, cucu pasti akan membalas kebaikan Zibao dengan baik. Perusahaan belakangan ini banyak masalah. Haruskah kita tunda pernikahan? Tidak boleh. Aduh menantu perempuan. Urusan seperti ini kalau buru-buru malah susah. Kakek masih pengen gendong cicit, loh. Oh, kakek. Cicitmu sudah dalam rencana, kok. Kakek. Benarkah? Hahaha bos. 4 keluarga besar mau berunding dengan kita. Aku belum hubungi mereka. Mereka sudah datang ke aku semua. Haha. Bos dokter, kau selamat dari musibah besar ini. Harusnya istirahat di rumah beberapa hari saja. Kau bisa cepet banget sudah datang kerja ke kantor. Tubuhmu kuat nggak buat ini? Hahaha, kota Jiang ini. Siapa yang nggak tahu sih? Ibu Bo sampai menggali abis keluarga Liang. Buat nyelamatin Pak Bo. Sudahlah. Hati-hati jangan sampai keguguran. Pak Bo.
Kami ini ikut kakek dan ayahmu membangun kerajaan ini. Siapapun dari kami yang bukan berjuang habis-habisan demi perusahaan. Tapi gara-gara cewek kecil ini, dia malah naik ke atas kami. Iya kan? Waktu kamu nggak di kantor beberapa hari ini, kamu lihat sendiri gimana berantakannya perusahaan. Beberapa hari aku nggak di kantor. Bapak-bapak sekalian, kalian untung gede karena short selling perusahaan. Iya. Kami yang beli banyak saham perusahaan dengan harga murah. Kalau dihitung proporsinya, Pak Bow, posisi direktur utama ini. Haha, walaupun nggak mundur. Apakah seharusnya sudah kasih jalan, iya nggak? Kalau gitu, kalian coba bilang dong, berapa persen saham yang kalian pegang? 30%. Jauh lebih besar dari 25% yang kalian klaim. Haha, siapa bilang? Siapa bilang? Ayah, kamu baru datang. Aku muncul beberapa kali lagi deh. Beneran harus jual ginjal nih. Waktu kemarin harga saham jatuh, aku suruh ayah juga beli sedikit, buat cari untung kecil-kecilan. Gimana dong, suamimu ditambah ayah mertuamu beli saham sebanyak ini. Seharusnya kamu pegang 40%. Itu berarti direktur utamanya masih kamu dong, ya kan? Kamu nggak ngomong soal mitos pembeli misterius yang super itu. Itu dari Wall Street ya, maaf ya. Waktu muda aku juga pernah main saham di Wall Street. Sedikit paham lah. Sedikit tahu. Oke. Keluarga kalian ini kerjasama buat nyakitin kita ya? Ayo pergi. Tunggu dulu. Bapak-bapak harus datang langsung buat lihat acara ini ya. Oh, kalau nggak bisa datang nggak apa-apa. Yang penting uang hadiah sudah sampai. Oke. HMPH. Kami short selling kalian, itu nggak aneh. Yang aneh tuh, HMPH. Kalian malah short selling perusahaan sendiri. Hahaha. Kalau kakekmu tahu soal ini. Hahaha, dia pasti marah banget, hahaha. Perusahaan sendiri. Bajingan. Lu Yiheng. Kamu tahu nggak kalau begini, semua orang akan menertawakan keluarga kita. Menertawakan keluarga kita. Kamu takut mereka menertawakan dirimu sendiri kan? Gimana rasanya dikhianati oleh adik sendiri dari belakang? Rasanya gimana sih? Menantu. Kamu kira Ayuan bakal sampai membunuh adiknya nggak? Nggak lah. Tenaga cucumu itu nggak sampai bikin masalah besar kok. Tenang aja ya. Iya juga ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku benci kamu. Kenapa kamu? Kenapa kamu begitu beruntung? Semua orang menghargaimu. Aku nggak punya apa-apa. Aku akan membuatmu lenyap. Cukup, kau. Aku sungguh nggak ngangka akhirnya kamu yang menyelamatkan kakakku. Aku juga nggak ngangka justru kamu yang menyusahkan kakakmu. Semua ini aku lakukan demi kamu. Aku rasa bukan begitu. Kamu malah santai-santai kayak sekarang. Paling cuma mau kakakmu mengakui. Aku nggak. Aku ini ikan asin yang sudah lewat aku tahu. Kalau kamu terus santai-santai begini, hidupmu mau dapat perhatian. Sebenarnya nih bocah. Menantu cuy. Hebat ya. Ayah, percaya sama aku. Kali ini aku pasti bisa membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan. HMPH, dulu kamu sendiri bilang bisa menaklukkan Paman Bo. Sekarang, kamu benar-benar hebat. Paman Bo menganggap aku duri di mata dan tulang di daging. Bawa sial ya, bahkan cahaya bulan putih di siang hari. Mimpi aja kamu. Mulai sekarang kita pisah jalan. Jauh-jauh aja. See you. Semua ini karena kamu aku akhirnya seperti ini. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kamu sudah dengar, pengantin baru itu cantik banget. Katanya cantiknya seperti Dewi. Tapi aku dengar dia nggak cuma cantik seperti Dewi. Tapi juga jago kungfu banget. Benarkah ini? Keren banget. Katanya dia juga jago banget urus keuangan. Kita ngomongin orang yang sama, kan?
Tante, cepat panggil istrimu keluar. Kalau terus begini, istrimu bakal jadi makhluk berkepala 3 dan ber-6 tangan. Sis, hari ini kan hari bahagia aku banget. Kamu malah mencakar wajah aku. Semua ini gara-gara kamu. Aku jadi nggak punya rumah. Aku juga nggak bakal bikin kamu enak. Kamu gila, diam sana. Makanlah. Kamu. Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak, jangan datang, semua diam. Kamu taruh dulu pisau itu. Taruh pisau itu. Taruh pisau itu. Guo Jinyuan, kamu yang maksa aku. Kamu jelas-jelas suka aku. Kenapa nggak ngaku? Gara-gara kamu aku jadi aib keluarga. Dasar bajingan busuk kamu. Berani-beraninya kamu bohongin aku. Sis, lepasin aku. Aku mau lawan dia. Sanbao, lepasin dia. Apa aku masih bisa keluar hidup-hidup? Hari ini aku mau bongkar muka asli kalian berdua di depan semua orang. Aku mau buka kedok kalian sebagai suami istri. Kamu itu playboy yang jatuh cinta sama siapa aja yang kamu lihat. Dan kamu, Sue Siyu, kamu cuma pelakor yang naik pangkat. Kamu sama sekali nggak pantas dapetin restu dari semua orang. Guru, Gimana, nggak apa-apa kan? ajari aku 2 jurus ini. Saat genting bisa nyelamatin nyawamu. Nggak apa-apa. Kalau bukan karena baju ini yang membatasi gerakanku. Yang tumbang malah dia. Hahaha, tapi kamu memang bajingan busuk. Nikah sama kamu, ternyata ada juga orang gila kayak gini. Mantan datang buat ganggu. Jangan dengerin omong kosong dia, Sanbao. Asal kamu nggak bikin aku meledak, itu sudah cukup. Tergantung mood aku. Syukurlah nggak apa-apa. Syukurlah semuanya baik-baik saja. Aku kaget banget. Aduh, ya ampun. Para tamu, jangan panik. Jangan panik, ya. Ini cuma pertunjukan kecil dari pasangan pengantin baru ini. Efeknya saja. Semua nggak perlu dipikirin. Tidak usah dipikirkan. Sekarang saya secara resmi nyatakan upacara pernikahan dimulai. Mana pendamping pengantinmu? Sanbao, kamu benar-benar mau mereka datang. Aku sudah menikah keluar. SIM belum punya, cepat naik dulu. Wow. Model pria emas 18 tahun.